Warahmatullahi wabarakatuh. Mawdu'una al-yawm yakni al-mar'atu fi hayatir rasul. Istausu bin nisa'i khairan. Berpesanlah kepada para wanita dengan baik. Kanat hadhil wasiyah mimma khatama bihin nabi. Wasiat ini adalah wasiat yang sebagai wasiat yang ditutup Nabi dalam risalatahu, dalam risalahnya. Fi akhiri khutbati khotobaha, di akhir khutbah ketika beliau berkhutbah. Qabla yang takila ila jiwari rabbihi, sebelum berpindah dalam pangkuan Tuhannya Allah. Wa dzalika fi hajjatil wada' allati sumiyat kadzalika li annaha kanat akhir hajjati hajjahal bil muslimin. Dan itu ketika haji wada, haji perpisahan. Beliau menamai disebut haji perpisahan, dinamakan seperti itu li'annaha, karena itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah bersama orang muslimin. Fi hadhil khutbah wa tuhan Nabi al-Karim al-khudut al-kubra min risalati. Dalam khutbah ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan khutut, yaitu langkah-langkah yang besar min risalati, dari kenabiannya. Bisa juga khutut di situ nidom juga bisa, ya, apa namanya itu, peraturan-peraturan, garis-garis besar. Nah, khutut itu garis-garis besar kenabiannya. Fakana minha wasiyatuhu bin nisa'i khairan. Salah satunya adalah berwasiat untuk berbuat baik kepada para perempuan. Maka makana khitamuhu risalah. Karena ini adalah akhir dari risalah. Kadzalika kana baduha, demikian pula permulaannya. Faqad kana tahrirul mar'ah wa raf'u min sya'niha. Jadi Rasulullah itu memerdekakan perempuan, wa raf'u, dan meninggikan min sya'niha, perangainya, derajatnya, min ususir risalah al-islamiyah. Karena ini menjadi dasar-dasar risalah Islam. Ya. Orang Islam itu menyuruh untuk berbuat baik kepada manusia, kepada perempuan. Idz annal Islam harrama wa'dal banat. Jadi Islam itu mengharamkan memendam wa'dal banat, itu memendam bayi, memendam perempuan, anak perempuan hidup-hidup. Wa farada lil mar'ati huquqan lam takun 'alaiha. Dan mewajibkan kepada perempuan hak-hak yang belum dia punya. Jadi perempuan itu punya hak yang ketika zaman jahiliyah hak itu tidak ada yang mengindahkan. Haminat tabi'i ayakuna lil mar'ah ba'da hadza asrun wahid. Dan sudah semestinya secara alami bahwasanya perempuan setelah ini mempunyai asar wadih, mempunyai sejarah yang jelas fi hayatir rasul, bekas yang jelas, sejarah yang jelas fi hayatir dalam kehidupan Rasulullah al-khossah wal ammah, entah itu kehidupan pribadi Rasul ataupun kehidupan umumnya, bukan pribadi. Wa yakuna li Rasul mislu hadal asar, dan Rasulullah itu merasakan sejarah ini atau hadal asar, bekasnya perjuangan seorang wanita gitu ya dalam kehidupan Rasulullah al-khossah wal ammah. Jadi kehidupan wanita secara khusus ataupun tidak khusus. Kita lihat dari awal, laqad nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman. Jadi Rasulullah itu kan hidup yatim ya. Itu via abuhu Abdullah qabla maulidihi. Jadi Abdullah bapaknya meninggal sebelum beliau lahir. Wa kana hananul wa ri'ayatuha a'dham syai' ma'annat ilaihi nafsuh. Jadi kasih sayang ibu dan asuhannya merupakan hal yang paling besar. Itma'annat ilaihi nafsuh. Jadi Siti Aminah itu membawa ketenangan padanya, pada jiwa Rasulullah. Wa min ri'ayatil ila ri'ayatil murdiat allati manahahul hanan wal hub. Dan dari asuhan seorang ibu pindah ke asuhan murdiat. Murdiat itu para ibu yang menyusui. Manahul hanan wal hub, juga Rasulullah menerima kasih sayang dan cinta. Ulahunna Ummu Aiman. Yang pertama-tama ngasih kasih sayang dan cinta itu Ummu Aiman.
allati tawallathu ba'da wafati ummihi Aminah. Jadi yang mengasuh Rasulullah setelah wafatnya ibunya itu adalah Ummu Aiman yang menggantikan merawat Rasul. Wa minhunna, dan dari mereka adalah Halimah As-Sa'diyah allati dhalla fi ri'ayatiha arba'a sanawat. Halimah Sa'diyah itu yang mengasuhnya sekitar 4 tahun sehingga menjadi sorot lahu umman, menjadi ibu kedua, umman saniyah, ibu kedua ba'da ummi, setelah ibunya. Laqad kana Rasul Karim, dan Rasulullah SAW yukrimuha, menghormatinya, menghormati Halimah Sa'diyah, kulluha, segalanya, wafadat alaihi yujlisuha, dikirimkan kepadanya. Jadi Ummu Halimah Sa'diyah suruh datang ke Rasul, wa yujlisuha, didudukkan di samping Rasulullah, ala ridaihi, di atas selendangnya. Kama kana lil mar'ah asarun khas fi tufulatihi, dan perempuan itu punya pengaruh yang khusus ya. Jadi namanya asar itu ada sejarah khusus ya, maksudnya di sini sejarah khusus pada kehidupan masa kecilnya Rasul. Kana laha masalun hadal asar fi syababihi. Jadi punya teladan ya sejarahnya ketika beliau masa mudanya beliau juga, perempuan itu punya sejarah baik gitu ya, perempuan, pengaruh perempuan. Wala syakka anna zawajahu min Khadijah binti Khuwailid ahammu hadas fi hayati fi dzalikal waqt. Dan enggak diragukan lagi bahwasanya menikahnya Rasulullah dengan Khadijah bintu Khuwailid adalah kejadian yang paling penting, momen yang paling penting fi hayati fi dzalikal waqt, dalam kehidupan Rasulullah ketika itu. Faqad itma'anna ila zawzi wa rafiqahu tufaddiluhu ala nafsiha. Jadi faqad itma'anna ila zawzin wa rafiqahu tufaddiluhu fi nafsiha. Jadi benar-benar menenangkan ya, namanya pasangan itu benar-benar menenangkan pasangannya. Khadijah itu menenangkan pasangannya ya, wa rafiqatin tufaddiluhu ala nafsiha, dan menjadi teman yang mengutamakan apapun dari dirinya. Itulah Khadijah. Wa tuhayyi'u lahu kulla asbabil minan bihabbatiha wa ikhlasiha wa hikmatiha wa maliha. Dia menyiapkan segala sesuatu apapun yang menenangkan Rasulullah dengan cintanya, ketulusannya, hikmahnya, dan hartanya, semuanya maksudnya bijaksananya dan hartanya. Wa indama ikhtarahu Allah li iblaghi risalah, dan ketika Allah memilih Rasulullah dalam untuk menyampaikan risalah, karena Khadijah radhiyallahu anha awwala man amana billah wa rasulih, pertama kali orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa awwalu man saddaqa bi kulli ma ja'a bihi, dan pertama kali yang mensedaqah. Sedaqah itu yang membenarkan setiap apapun yang datang pada Rasul. Wa laqad waqafat ila janibihi tusyajji'uhu wa tashuddu min azrihi. Benar-benar berperan di samping Rasul, memotivasi Rasul dan menguatkan Rasul dengan dukungannya. Wa fi yaumil hijrah al-adim, ketika hari hijrah yang sangat besar ya, kanat Quraisy tutaridun nabi wa sahibahu as-sadiq. Quraisy itu kan buntuti ngejar Nabi sama temennya Abu Bakar ya, Bakar as-Siddiq. Wa amarat fursanahu wa syababahu, karena kata itu Quraisy memerintahkan pasukan berkuda dan para pemuda-pemudanya bil qabdi untuk menangkap alaihima Rasul dan Abu Bakar, wa man'aihima minal hijrah, dan melarang keduanya untuk hijrah. Betul, kalau sangat asobah, dan ketika di waktu-waktu yang sangat sulit itu, karena fatatun syuja'ah tukhatiru binafsiha, ada seorang pemudi, wanita muda yang berani, yang membahayakan dirinya, ta'zimu ala nusrati wa taisiri hijratiha, yang berkemauan keras untuk menolong hijrahnya mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, dan memudahkan hijrah mereka berdua. Fatahmilu ilaiha ta'am wa huma fil ghor. Jadi dia rela
ya, rela membawa makanan untuk keduanya ketika masih di gua Sur itu ya. Watang kulu ilaihi ma akhbar Quraisy, dan mengabarkan segala sesuatu tentang Quraisy. Wa tata'arradu fi sabili dzalika litahdid wa darbi. Yang ketika itu memang menentang Rasulullah dengan ancaman dan pukulan ya para Quraisy. Fataqtumu sirra wa la tukhbir Quraisy bimakanin nabi wa sahibahu, dan menyimpan rahasia dan tidak menyampaikan kepada Quraisy tempat sembunyinya Nabi dan temannya. Wabidzalika yastati'ul muhajironi ayyasila bisalam ilal Madinah, sehingga keduanya bisa hijrah ke Madinah dengan selamat. Tilkal fatat, pemudi ini namanya siapa? Asma, ya Rahman. Asma itu adalah bintu Abu Bakr As-Siddiq. Asma, Masya Allah. Wa minhunna, dan dari mereka perempuan ibnatu Sayyidah Fatimah Zahra ya. Siapa sih yang berpengaruh ya, punya sejarah khusus untuk Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra, artinya Nabi. Faqad kana muhabbatuhu laha wa li abnaiha fawqal wasfi. Jadi Fatimah itu sangat dicintai Rasul ya, anak-anaknya juga. Fawqal wasfi, nggak bisa dideskripsikan. Hatta annahu qala Fatimah bid'ah mini Fatimah. Beliau tuh mengatakan Fatimah itu bagian dariku. Faman agdobaha, barang siapa yang membuat dia marah, faqad agdobani, maka dia telah membuat aku marah. Waman agdobani, dan barang siapa yang membuat aku marah, dia benar-benar sudah membuat Allah marah. Faqad agdoballah. Wala'ala sababa makanati hal udma bainal muslimin. Ini sebabnya betapa mulianya kedudukan Fatimah di antara orang muslim. Hadhil manzilah, kedudukan ini alladhi khassaha biha Nabi fi nafsihi, yang dikhususkan Nabi pada dirinya. Bil idhofah ila ilmiha wa riwayatiha, ini sesuai dengan karena Rasul Fatimah itu adalah keilmuannya dan perawi hadis, wa kaunaha, dan juga istrinya Imam Ali dan ibunya Hasan Husain Sayyidi Sababu Asulun. Jadi Ibu Hasan Husain itu adalah tuan-tuannya pemuda-pemuda ahli jannah. Yang ini kok direkamnya.